Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada minggu ini kita berada pada minggu pertama di bulan Januari 2025, yang mana kita tahu hitungan umur kita bertambah, tapi jatah yang Allah berikan kepada kita berkurang 1 tahun. Entah jatah itu masih 1, 2 atau puluhan tahun, hanya Allah lah yang tahu. Seiring dengan berkurangnya waktu dan bertambahnya angka, maka ada baiknya kita belajar atau berusaha untuk mengurangi beberapa poin berikut ini. Yang pertama, kurangi makan. Ini untuk usia yang 40-50 lah, termasuk saya juga. Kurangi makan, atur pola makan agar kita tetap sehat walafiat. Nah, cara menguranginya adalah salah satunya dengan puasa. Kemudian yang kedua, kurangi tidur. Ya, jadi jangan terlalu menganut paham tidur harus 7-8 jam. Kalau kita tidur sehari semalam 8 jam, tidak terasa itu adalah sepertiganya dari hidup kita seharian. Sehari semalam sepertiga dari 24 jam. Kalau kita diberi umur oleh Allah 60 tahun, sepertiganya berarti 20 tahun kita gunakan untuk tidur. Sangat sayang hidup 20 tahun dipakai tidur. Cara menguranginya, usahakan untuk bangun malam. Ya, kalau bisa 1 jam sebelum subuh kita sudah terjaga, sudah bangun. Sibukkan sepertiga malam untuk berhubungan mesra dengan Allah tanpa ada siapapun di samping kita. Ya, hubungkan dengan sholatnya, baik sholat tobatnya, sholat hajatnya, sholat witirnya, tahajud itu. Ya, hubungkan dengan memperbanyak istighfar. Hal ini berdasarkan firman Allah yang menguraikan tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Kanu qalilan minal laili ma yahzaun. Mereka itu sangat sedikit sekali tidur di waktu malam. Imam Syafi'i membagi waktu malam itu dengan 3 fase. Sepertiga digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, sepertiga untuk tidur, sepertiganya untuk ibadah khusus dengan Allah. Nah, jadi kalau jam 6 sampai jam 4 pagi, kalau subuh waktu malam itu jam 6:10 dan jam 4:10, berarti waktu malam itu cuma 10 jam kurang lebih, dibagi 3. Ya, hadirin rahimakumullah,
banyak sekali faedahnya, sehingga di antara faedahnya kebarokahan hidup. Ya, jangankan kita manusia Pak, binatang pun barokah. Ada seorang kiai ditanya, kenapa, apa hikmahnya anjing itu kalau beranak itu banyak, 8 ya 10, kambing ayam itu beranaknya sedikit, terutama kambing cuma 2 ekor, 1 ekor kadang-kadang. Tapi kok populasinya antara anjing dan kambing itu beda. Anjing itu populasinya sekalipun beranak banyak, tapi sedikit hasilnya. Ya, tidak ada yang banyak yang dewasa itu. Ya, sekalipun ada orang yang mengkonsumsinya, ya non muslim gitu sebagian, tetapi populasinya dengan kambing itu beda, termasuk di negara non muslim sekalipun. Kata kiai, cobalah perhatikan tidurnya anjing dengan kambing. Kalau anjing itu begadang, senengnya begadang, ngelantur, ngelayap ke sana kemari. Jam 2 tidur itu anjing. Beda dengan ayam dan kambing, sore-sore udah tidur, jam 2, jam 3 bangun. Makanya lihat, kambing ayam itu barokah. Di restoran manapun, di rumah makan manapun, sekalipun sedikit, ya ayam itu ada, itu barokah. Itu enggak? Kambing juga, ya. Apalagi dalam sate sop kambing, ada barokah. Nah kita pun sekarang mau ngikutin pola tidur siapa? Mengikuti pola tidur anjing, ya seperti itulah hidupnya. Dijauhi, nggak ada barokah, menakutkan. Beda dengan kambing atau dengan ayam. Kemudian berikutnya yang ketiga, kalau usia sekarang sudah 50, kita usahakan untuk kurangi bicara. Ya, seperlunya saja bicara, seefisien mungkin. Karena baginda Nabi pun salah satu indikasi orang iman yang sempurna adalah falyakul khairan aw yaskut. Ya, kalaupun bicara, bicara yang baik. Ya, kalau tidak, ya diam. Jadi kurang bicara, perbanyaklah perkataan yang baik, yaitu dengan zikir, istighfar, sholawat, baca Quran. Ya, itu yang ketiga, kita belajar untuk terbiasa mengurangi yang ketiga tadi. Kemudian yang keempat, kalau usia sudah menua begini, kurangilah bermegah-megahan, berpoya-poya. Cara menguranginya adalah perbanyak sedekah. Ya, kalau sudah tua ini itu kurangi itu. Ya, bermegah-megah, bermewah-mewahan, dengan kendaraan, dengan rumah, dengan pakaian. Ya, itu. Nah ini bagaimana cara mengurangi? Ya dengan sedekah. Karena kata Nabi, itulah yang menjadi tabungan kita yang sebenarnya. Sementara tanah, rumah, kendaraan yang kita beli dengan cara pertama DP-nya juga ngutang dulu, kemudian setelah itu cicilan 3-4 tahun kita cicil, udah lunas, gimana? Ya, tubuh sakit, tidak berdaya. Yang memanfaatkan siapa? Istri, ya, ataupun juga dengan yang lainnya. Ketika meninggal, siapa yang ngambil memanfaatkan? Ya, ahli waris. Betul nggak? Ahli waris, istri dipakai nikah lagi. Ya, padahal kita yang memperjuangkannya itu. Ya, oleh karena itulah yang keempat, kurangi. Kemudian yang kelima,
kurangi bergaul, jangan sering bersosialisasi dalam hal-hal yang tidak ada gunanya, nongkrong ya di pos anu, nongkrong di kafe, nongkrong di ini. Bagaimana cara menguranginya? Perbanyaklah mengisolasi diri ya, kalau istilahnya ujlah. Tapi ketika mengisolasi diri pun kita isi dengan muhasabah, dengan tafakur, bukan isolasi seperti anak-anak yang sekarang senang isolasi di kamar, tahu-taunya seharian pulsa hampir 10 giga habis. Kenapa? Pakai game online ya, tiktokan lain sebagainya ya. Tapi gunakanlah untuk itu. Cobalah sempatkan waktu 1 atau 2 jam hanya kita sendiri ya dengan Allah ya, itu ajun rahimakumullah. Tujuan isolasi jangan salah persepsi. Jangan seperti kita mengisolasi seperti saya mau mengasingkan diri karena takut berdosa, takut ketiban dosa dari orang lain, atau takut kotor, orang-orang kotor saya bersih. Itu sombong namanya. Rumusnya isolasi adalah seperti kemarin orang terkena COVID. Kenapa kamu isolasi? Saya kena COVID misalnya, orang tersebut. Saya khawatir menularkan keburukan kepada orang lain. Itu bukan berarti saya tidak ingin tertular keburukan orang lain, tapi saya tidak mau menularkan keburukan kepada orang lain, tidak mau menjadi sebab dosa bagi orang lain. Coba saja, salah satunya ketika ada seseorang memiliki isu negatif untuk disampaikan kepada orang lain, tapi nggak ada teman, nggak mungkin dia akan bicara di hadapan tiang atau tembok. Kebetulan ketemu, ini nih ada gosip nih. Akhirnya dia membicarakan keburukan orang lain karena ada kita. Akhirnya apa? Aku ini jadi penyebab dosa dia gibah. Aku pun mendengarkannya, sama juga nih, jadi ketiban dosa juga, gibah. Nah, itulah barangkali rumusnya tentang isolasi tadi. Kemudian yang keenam, kurangi mengeluh ya. Kenapa? Karena hidup ini memang di dunia itu seperti itu adanya. Jadi kalau di dunia ya selalu membuat kita senang, happy, nggak mungkin rasanya. Suatu hal yang sangat boleh katakanlah mustahil. Dunia ini selalu menyenangkan. Ya. Kenapa? Karena Allah pun menciptakannya mataul dunya wa ma hayatud dunya ila mataul gurur. Hanya tipuan belaka. Ya. Itu janganlah terlalu mengeluh. Kemudian dengan apa? Mengurangi mengeluh, perbanyak dengan aktivitas. Ya, contohlah kerja itu ada saja. Walaupun mungkin secara finansial hasilnya minim. Kemudian jangan lupa juga berdoa. Karena sebaik-baiknya mengeluh adalah kepada Allah melalui doa tadi. Nah, kemudian yang berikutnya, kurangi aktivitas dunia. Lebih banyak kita fokuskan aktivitas ukhrawi atau akhirat. Ya. Masa iya sudah umur 50-60 tahun masih main layang-layang, ngejar layang-layang putus, masih main kelereng. Loh, saya nggak mengada-ngada Pak, waktu kemarin belum dilarang main layang-layang atau jualan di Bintang Alam itu, kalau tiap malam minggu kan ngaji ke sana, itu banyak. Saya berangkat pas kumandang adzan maghrib ya, 1 menit lagi sebelum adzan maghrib. Di tengah-tengah itu kumandang adzan maghrib, itu masih banyak orang-orang tua ya. Itu punten yang hobi mancing ya, kurangi aktivitasnya. Dengan apa sekarang aktivitas? Dengan aktivitas ukhrawi ya. Itu kalau kemarin sibuk dengan banyak aktivitas di kantor, di pasar, sekarang ini tempatnya. Banyakkan aktivitas di masjid
Ya, seolah-olah kita ini akan berhadapan dengan 2-3 hari lagi. Ini yang ke-7. Ya, kurangnya aktif. Bukan tidak boleh kita sekarang mencari anugerah Allah di dunia ini. Boleh-boleh saja. Banyak sahabat-sahabat yang kaya raya, ya, nggak kepalang tanggung kalau berinfak 100, 200, 300 ekor unta yang harganya miliaran, ya, tapi sedikit pun tidak mengalaikan akhirat. Rijalun la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Kata Allah, mereka adalah laki-laki yang tidak terlena dengan bisnisnya, wala bai'un, dan juga tidak terlena dengan jual belinya, an dzikrillah, dari melaksanakan zikir kepada Allah secara khusus, secara umum dan sholat. Ya, jangan sampai kita berada di pinggir masjid itu ya, urusin masjid, berjualan misalnya, tapi ketika datang maghrib, ketika datang subuh, datang isya, sama sekali tidak tersentuh untuk datang hanya sekedar 5 atau 10 menit. Itu yang tidak diinginkan oleh Allah. Ya, berapa sih ukuran sholat kita kalau dibandingkan dengan nikmat Allah 24 jam itu? Coba aja kita hitung secara matematis ya. Ini tidak harus dengan dalil. Kita sehari sholat 5 menit, sekali sholat 5 menit taruhlah. Berarti sehari semalam kita 25 menit. Dikalikan 30 berarti sebulan 750 menit. 750 menit dibagi untuk menjadi jam 60 berarti 12 jam setengah, 1 bulan, Pak. Itu jatah untuk Allah dengan sholat minimalnya itu. Kalikan 12 sekarang, kalau kita kalikan 12 berarti 150 jam per tahun. Dari jam supaya menjadi hari dibagi 24 berarti setahun cuma 6 hari 6 jam, 6 hari 6 jam. Nah, kemudian untuk dikasih usia oleh Allah 60 tahun, andai kata setahun cuma 60 tahun itu potong balik ya. Kalau 60 tahun berarti 75 tahun lah hidup. 60 tahun sholatnya cuma 375 hari. Ya, 150 hari, sedangkan setahun itu 365 hari, berarti 1 tahun 10 hari. Nah, kemudian yang berikutnya terakhir adalah kurangi ketergantungan kepada makhluk. Ya, kita ini rata-rata sudah punya mantu, sudah punya anak yang sukses. Kurangi, jangan bergantung kepada anak, jangan bergantung kepada menantu, mengharapkan tiap tahun upeti dari mereka, transfer gajian mereka. Ya, itu walaupun mereka itu bisa sukses karena jasa kita, tapi justrulah sebaliknya kalau ada kita memberi kepada mereka. Ya, jangan bergantung. Bergantunglah kepada siapa? Kepada Allah. Nah, ini kadang-kadang kan masih ada bergantung. Nah, bapak pengen anu, bapak pengen anu, ibu pengen anu. Ya, ada satu rumus, Pak, yang cukup peribahasa lah boleh katakan. Apa itu? Al-insan abdul ihsan. Manusia itu bisa diperbudak oleh kebaikan. Artinya kalau kita sering mendapatkan kontribusi kebaikan dari orang, itu perlahan-lahan pasti kemudian kita akan bisa diperbudak dengannya. Nah, supaya kita tidak diperbudak oleh orang lain, jangan mengharapkan ihsan dari orang. Ya, ini barangkali refleksi awal tahun ya, untuk mengurangi aktivitas yang 8 kemudian diisi dengan aktivitas lawannya. Kurangi tidur, kurangi makan, kurangi bicara, kurangi mengeluh, kurangi bermeh-mehahan, kurangi ketergantungan kepada makhluk.
Hadirin rahimakumullah, itu saja kali kita lanjutkan pada kajian hikam. Kana Allah Ta'ala, ini beliau mengutip hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kana Allah Ta'ala, Allah itu sudah ada, wala say'a ma'ahu, dan tidak ada satupun yang bersamanya. Wa huwa al-an ala ma alaikana, dia sekarang tetap seperti dulu, ya, sebelum adanya makhluk. Jadi gini, karena Allah itu ada sebelum adanya makhluk. Nah, wala saya ma'ahu, ya, dan ketika Allah ada yang tidak bermula tadi, tidak ada siapapun bersertanya. Artinya Allah tidak ada di satu keadaan, misalnya pada satu tempat, pada satu masa, ya. Kenapa? Karena masa dan tempatnya pun belum ada, belum diciptakan. Nah, lalu bagaimana sekarang? Wahwalan alama alaikana, dan sekarang pun, sekarang nih, dia itu sama seperti dulu sebelum adanya makhluk, sebelum adanya zaman, sebelum ada tempat, sebelum adanya waktu, sebelum ada tempat, berarti dia tidak menempati satu tempat dan tidak berada pada satu masa, ya. Jadi inilah Allah. Maka dikatakan kainunatun la yasawaz zaman wala yuqaddiha wujudul aqwan bal azman hahuna umurun wahyat wala wujudalah, ya. Jadi jangan samakan Allah dengan kita. Kita berada di masjid sekarang, ya, dari ada pada jam 5:20, itu posisi kita. Nah, Allah tidak seperti kita yang sekarang begini, menempati satu tempat, berada di dalam satu keadaan, tidak terkurung oleh waktu siang, tidak terkurung oleh waktu malam, ya. Jangankan kita siapa Allah, maaf, sekarang saja kita sudah memasuki waktu keberadaan waktu siang. Coba di luar sana, ya, daerah Timur Tengah, sekarang itu mereka terkurung oleh waktu malam. Kita dengan Saudi beda 4 jam, dengan Mesir beda 5 jam. Berarti Saudi sekarang berada pada posisi jam 1:20. Kalau di Mesir jam 12:20. Mereka berada pada satu malam, terkurung. Masa ini terkurung oleh waktu siang, masa itu. Nah, Allah tidak seperti itu. Jadi oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, ya, ini perlu diyakini oleh kita, keberadaan Allah itu seperti itu, ya. Tidak berawalan, tidak berakhiran, tidak terkurung oleh waktu, tidak berada pada satu tempat. Nah, itu kita sedang membicarakan tentang kedekatan Allah dengan makhluk. Kemudian al-azabu kullal azib, sungguh sangat mengherankan dan sangat mengherankan, menakjubkan itu, ya. Mimman yahrabu, dari orang yang melarikan diri dari Allah yang tidak pernah lepas darinya. Wa yatlu ma la baqa alahu mahu, dan dia mencari sesuatu yang tidak abadi besertanya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Syaikhullah mengatakan tentang keheranan, ya, kepada orang-orang yang melarikan diri dari Allah. Maksudnya gini, kata beliau, heran saya, kok ada orang, ya, melarikan atau menjauhkan diri dari Allah yang tidak pernah lepas darinya, ya. Allah yang tidak pernah menjauh darinya, sementara dia mencari sesuatu yang tidak abadi besertanya, yaitu dunia,
Jadi seolah-olah gini, kenapa itu orang kok mencari sesuatu yang, meninggalkan sesuatu yang abadi tapi mencari sesuatu yang tidak abadi? Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Nah, ternyata jawabannya, orang melarikan atau menjauh dari Allah kemudian mencari sesuatu selainnya, yaitu dunia, dan tadi saya sampaikan bergantung kepada makhluk, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Perilaku semacam ini dikarenakan kebutaan hatinya, mata hatinya. Bukan buta mata ininya, mata ini bisa melihat, tapi mata hatinya yang tidak bisa melihat. Kenapa tidak bisa melihat? Karena hatinya buta, mata hatinya keras. Nah, inilah yang menyebabkan seseorang itu melarikan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita sering mendengar ya kalimat buta mata, buta hati. Pertama, buta hati. Ya, buta mata sudah jelaslah seperti itu adanya. Nah, kemudian apa sih yang disebut dengan buta hati atau keras hati? Yang disebut dengan buta hati ataupun keras hati adalah zihabu ma'anil lain warahmah wal husyu minhu. Ketika hati sudah kosong, sudah kehilangan kelembutan, ya, keterenyuhan, ya, gitu, kesempatian kepada seseorang. Ketika ada orang menderita, orang tidak tersentuh untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat bagi orang tersebut. Wal husyu minhu, ketika sholat pun hilang kehusuan, ya, hilang keperhatian kepada ayat-ayat Allah, baik itu ayat kauniyah, apa yang ada di langit, maupun ayat Qur'aniyah, apa yang ada di dalam Quran. Itu suatu indikasi hati tersebut, kata para ulama, sudah keras, sudah buta, ya. Nah, tentu hati yang semacam ini ada sebabnya. Apa sebabnya orang sampai hatinya mengeras, hatinya membuta? Kalau kita mengutip dari beberapa firman Allah, yang pertama adalah naqdul ahdi ma'allah, dikarenakan dia memutuskan perjanjian dengan Allah, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 13, fabima naqdihim misaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyatan. Dengan sebab mereka melanggar janji kepada Allah. Janji kita kan dulu ketika di alam sebelum alam arwah itu ya, kita mengatakan bahwasanya kita ini, ya, mau setia bertuhan kepada Allah, mau beribadah kepada Allah. Ternyata janji itu diingkari, ya. Nah, itulah yang disebut dengan naqdihim misaqahum la'annahum. Nah, dengan sebab mereka mengingkari janji tersebut, kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka itu keras, hati mereka itu menjadi buta, ya. Nah, ini bos kalian, yang pertama, mudah-mudahan kita tetap setia dengan janji kepada Allah untuk melaksanakan perintah. Kemudian yang kedua adalah ta'alluqul qalbi bi ghairillah. Tadi sudah saya sampaikan, kebergantungan hati kepada selain Allah, kebergantungan hati kepada pekerjaan, ketergantungan hati kepada anak, mantu, tetangga, orang tua, handai tolan, ya, ketergantungan hati kepada uang. Ini yang membuat hati seseorang menjadi apa? Menjadi keras, bahkan menjadi buta. Hal ini sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan, man wakkala ila syai'in ghairillah faqad putiha lahu babul halak wal atab. Barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, maka telah dibukakan baginya pintu kebinasaan, ya. Kemudian yang ketiga yang membuat hati itu keras dan bisa membutakannya, kasratud dohki, banyak tertawa.
Rasul bersabda, la tuksirud dhahka, jangan banyak tertawa, terbahak-bahak. Fa inna kasratad dhahki tumitul qalba, karena banyak tertawa itu bisa mematikan, bisa mengeraskan hati. Ya, oleh karena itulah jangan selalu sering lihat nonton komedian gitu ya, banyak tertawa. Yang keempat, yang membuat hati itu keras, mati, buta, kasratu tatabu'udz dzunub alal qalbi, banyaknya dosa datang secara bertubi-tubi ke dalam hati, ya. Kemudian dosa yang datang itu tidak segera ditobati. Kenapa kata Nabi begini, innal mu'mina idza adnaba, seorang mukmin apabila dia berdosa, kanat nuqtatus sauda bi qalbi, maka ada satu noktah hitam di dalam hatinya. Fa in taba wa najaa wastaghfara sukila qalbuh, apabila dia istighfar, mohon ampunan kepada Allah, maka noktah hitam itu hilang. Wa jazadat jada, apabila dia bertambah lagi dosa, maka bertambah noktah-noktah itu hingga menjadi karat di dalam kolbunya. Ya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi karena itu kita ini manusia biasa yang kadang berbuat dosa, jangan biarkan dosa itu, segeralah taubati, segeralah banyak mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yang membuat hati itu menjadi keras, buta adalah kasratul akli. Nah ini tadi sudah saya singgung, banyak makan, terutama mengkonsumsi makanan yang subhat dan haram, itu akan mengeraskan hati kita, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, apa efeknya kalau orang sudah mengeras hatinya? La yantapi'u bimawa'idil Qur'an. Kalau orang sudah keras hatinya, buta hatinya seperti tadi, tidak akan mengambil manfaat sama sekali atas nasihat-nasihat, pesan-pesan Al-Quran. Jadi Quran itu cuma dibaca aja, nggak diambil hikmahnya apa, maknanya apa, ya, nggak ada. Sekalipun dalil dalam Quran jelas, misalnya wailul wailul mutaffifin, hei para pedagang, celakalah bagi orang suka mengatakan, dianggap lalu aja. Nggak ada Pak ketersentuhan dengan pesan-pesan moral, pesan-pesan agama itu tanda hati udah mati. Kemudian apa? Nufurun nas minhu, ya, indikasi hati orang sudah hatinya sudah keras dan mati, orang tidak mau berdekatan dengannya, menjauh. Sebagaimana firman Allah, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddon ghalidul qalbi lan faddu min haulik." Ya. Ini apa? Tanda indikasi hati sudah mati. Yang keempat, dha'fut tasiri binas, ya, lemahnya pengaruh kepada manusia. Orang sudah melari darinya, dan ketika dia bicara pun menyampaikan pesan dan apa saja nasihat, tidak sampai membekas ke dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Kita orang tua nasihat sama anak begini nggak diikuti, kalau orang sudah nggak digugu, diambil maksud dia, diambil angin lalu sajalah, ya. Nasihat kepada murid, nasihat kepada tidak didengar, ya. Jangan salahkan mereka, salahkanlah kita, karena hati kitanya mungkin keras, ya. Dan yang berikutnya, efek dari hati yang sudah mengeras tadi adalah tasritus syaitan alaihi, diperdaya oleh setan. Nah itulah hadirin rahimakumullah, barangkali ya apa yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan menjadi pesan untuk saya nasihati diri saya sendiri, ya. Mudah-mudahan kita ke depan tambah lebih baik lagi. Dengan demikian saya tutup dengan Allahumma fiq rahmatarik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, alhamdulillah, syukurillah. Kita telah belajar ilmu yang diberikan kepada guru kita, mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan kita dan melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mungkin dari pemaparan tadi ada yang mau ditanyakan oleh jemaah. Enggak? Bapak, belakang saya ada yang tanyakan? Ibu, ada yang tanyakan? Bisa? Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustaz, kita memang kadang-kadang yang namanya iman itu kan naik turun. Lalu tadi dikatakan kita bisa keras hati kita, itu cara membuat hati kita itu tidak keras, artinya selalu mengucapkan kalimatun thayyibah. Itu kita itu harus bagaimana? Kalau dari makanan kan dibilang tidak makan makanan yang haram seperti itu. Kalau dari perilaku itu mesti bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya gimana sih? Suaranya nggak dengar. Supaya hatinya kita tidak keras, bagaimana supaya lembut hati kita gitu. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, banyak sekali cara untuk meluluhkan atau melunakkan hati kita. Nah, salah satunya adalah ya, baik itu dengan pertama dengan ucapan ya, kedua dengan perbuatan. Kalau dengan ucapan kita perbanyak zikir, kita perbanyak baca Quran. Jadi sempatkan waktu untuk berzikir, sempatkan waktu untuk baca Quran, walaupun kita cuma dapat 2 ain, 1 halaman, 2 halaman, ya, itu ta. Nah, itu untuk melunakkan hati. Kemudian ya, lawannya dari itu ya Quran. Secara perbuatan kita berusaha. Kalau tadi kan yang menyebabkan keras itu adalah tertawa. Berusaha untuk tidak memperbanyak itu. Kemudian yang berikutnya adalah makanan, supaya melunakkan hati. Jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang kira-kira masih remang-remang lah. Ini punya saya atau milik saya bukan. Apalagi yang haram, Pak. Jauhi, benar-benar jauhi yang haram. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bergaul dengan orang-orang baik, orang-orang yang soleh. Insya Allah itu juga ya akan memberikan satu kontribusi yang baik kepada kita untuk bisa melunakkan hati. Zikir, baca Quran, sholawat, kemudian istighfar, ya, itu kata-kata yang baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tadi makanan, ya, minuman harus selektif, ya, itu. Kemudian yang terakhir adalah bergaullah dengan orang-orang yang baik. Insya Allah itu akan lebih mudah melunakkan hati kita. Cukup barangkali. Mungkin ada lagi, ya. Apa? Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz pernah menyampaikan ayat penghujung juz 2 wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi dan seterusnya. Kaitannya dengan tadi yang disampaikan Maliyah, kita memulai tahun 2025 ini dengan pertama mengurangi makan, kedua mengurangi tidur, ketiga mengurangi bicara dan seterusnya, dan yang
ke-6 tadi, mengurangi mengeluh. Ini yang ingin kami sampaikan, mungkin sedikit keluar dari ini. Tahun 2025 ini Mahkamah Konstitusi telah berhasil mengeluarkan fatwanya bahwa parliamen threshold dihapus dari 20% menjadi hilang sama sekali. Itu artinya besok tahun 2029 ini seperti dulu pernah kita punya parpol itu 49, mungkin dalam pengajuannya nanti ada 49 calon presiden dan wakil presiden gitu. Ini artinya beberapa institusi itu telah mengajukan penghapusan parliamen threshold ini. Artinya mereka mengeluh gitu loh. Mereka mengeluh, sehingga sekarang ini keberhasilan mereka mengeluh itu dengan keluarnya fatwa Mahkamah Konstitusi ini. Ini artinya orang yang mengeluh itu bisa berhasil, Ustadz, bisa berhasil, sehingga tahun 2025 ini keluar fatwa itu. Nah, ini apakah itu pertanda orang mengeluh itu juga positif gitu, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kan belum tentu mengalami tahun 2009 ya. Jadi ngapain mesti dikeluhkan? Itu aja. Sekarang mah jalannya hari ini, hari esok gitu. Ya. Dan itu belum tentu juga. Kemungkinan setiap partai menyalonkan partai ada ini, belum, mereka juga penuh perhitungan, Pak. Ngapain ngajuin satu calon kalau tidak ada pemilihnya, habis biaya. Ya, silakan. Dan belum tentu juga gitu orang yang dijagokan besoknya itu bisa nyalon. Nah, ada orang yang nyalonin tiba-tiba mati. Jadi ya jangan terlalu dipikirkan lah di masa yang jauh-jauh itu ya. Kita sekarang yang deket-deket aja lah. Saya juga nggak terlalu pusing dengan kenaikan BBM, ngapain lah. Yang penting ya Allah, ketika BBM naik ya kau cukupi saja lah kebutuhanku. Pajak naik 12% ya gitu kan. Katanya barang-barang mewah saja, bahkan motor sekarang yang juga ikut naik. Yang penting ada untuk membelinya, ada untuk apa ya, itu aja. Kemudian Pak ya minta kecukupan aja, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Barangkali itu bisa menjadi jawaban yang berkesan. Sekian, cukup Pak. Mungkin dari Ibu ada lagi dari Ibu? Enggak? Baik, kalau nggak ada, mari sama-sama kita akhiri kajian kita ini dengan sama-sama kita bermohon Allah Subhanahu wa taala apa yang disampaikan guru kita bermanfaat buat kita, buat lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita akhiri dengan sama-sama kita membaca dalam majlis subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka